Halo semuanya, bertemu dengan pelajaran IPS. Pada kesempatan kali ini akan saya mulai dari anak kelas 7. Nah, apa yang akan kita bahas? Tentunya yang termasuk dalam pelajaran IPS, kita awali dengan pelajaran sejarah. Pada kesempatan kali ini, sejarah yang pertama kali yang harus kalian pelajari adalah zaman Praksara. Pada zaman Praksara, kita akan belajar mengenai beberapa step bagian. Step yang pertama atau bagian yang pertama, kita akan belajar mengenai pembagian zaman berdasarkan geologi. Bagian kedua, kita akan belajar mengenai zaman batu. Dan yang ketiga, kita akan belajar mengenai zaman logam. Dan yang terakhir, kita akan belajar mengenai asal-usul nenek moyang bangsa Indonesia. 4 materi yang akan kalian pelajari pada materi bab zaman Praksara. Langsung kita mulai. Materi zaman Praksara, sekarang saya akan menjelaskan dulu arti kata Praksara. Zaman Praksara terbagi menjadi 2 kata, pra dan aksara. Pra artinya adalah sebelum, sedangkan aksara artinya adalah tulisan. Jadi, zaman Praksara adalah zaman di mana manusia belum mengenal tulisan. Jadi, pada materi bab ini mengenai zaman Praksara, kita tidak mempelajari atau tidak mengenal mengenai tulisan. Langsung saja kita akan masuk dalam materi yang pertama. Step yang pertama yaitu adalah pembagian zaman berdasarkan geologi. Sebelum kita mempelajari mengenai manusia purba, kebudayaannya bagaimana, jenis-jenisnya bagaimana, tinggal di mana, kita wajib tahu dulu bagaimana kondisi bumi sebelum ada manusia. Nah, maka kita masuk dalam materi step yang pertama, yaitu adalah apa? Pembagian zaman berdasarkan geologi. Pembagian zaman berdasarkan geologi terbagi menjadi 4 zaman. Zaman yang pertama adalah zaman Arkeozoikum. Zaman yang kedua adalah zaman Paleozoikum. Zaman yang ketiga adalah zaman Mesozoikum. Dan zaman yang terakhir adalah zaman Neozoikum. Kunci utama untuk menghafal pembagian zaman berdasarkan geologi adalah 1. Semua nama zaman berakhiran kata zoikum. Kedua, nanti yang kita akan pelajari adalah mengenai ciri-ciri kehidupan pada zaman geologi. Nah, apa saja yang kita pelajari mengenai pembagian zaman berdasarkan geologi? Terdapat 2 ciri saja yang wajib kalian ketahui. Yang pertama adalah suhunya bagaimana. Apakah panas atau suhunya sudah menurun alias sudah dingin? Ciri yang kedua adalah sudah terdapat tanda-tanda kehidupan atau belum. Maksudnya, tanda-tanda kehidupan ini berupa sudah terdapat binatang atau hewan, atau sudah terdapat manusia purbakah? Maka dari itu, kita akan bahas satu persatu di setiap zamannya. Zaman yang pertama adalah zaman Arkeozoikum. Zaman ini adalah zaman yang pertama, di mana artinya adalah zaman Arkeozoikum adalah zaman yang paling tua dibandingkan dengan zaman-zaman yang lainnya. Nah,
Ciri-ciri dari zaman Arkeozoikum adalah ada 2 ciri. Yang pertama adalah suhunya masih sangat-sangat panas. Maka dari itu, terjawablah ciri yang kedua. Karena suhunya masih sangat panas, maka belum terdapat tanda-tanda kehidupan. Kita masuk di zaman yang kedua, yaitu adalah zaman Paleozoikum. Pada zaman Paleozoikum, dikatakan cirinya adalah suhu sudah mulai menurun. Kalau dikatakan suhu sudah mulai menurun, maka sudah terdapat tanda-tanda kehidupan, walaupun masih sedikit. Antara lain sudah terdapat, yaitu sejenis ikan, amfibi atau katak, dan yang terakhir adalah bakteri atau hewan bersel satu. Itulah kehidupan ketika zaman Paleozoikum. Zaman yang ketiga. Pada zaman ketiga ini adalah zaman Mesozoikum. Ciri utama pada zaman Mesozoikum adalah yang pertama, suhu sudah mulai normal. Kata mulai saya garis bawahi. Berarti suhu mulai normal artinya adalah suhu belum normal seutuhnya. Mendekati normal. Ciri yang kedua adalah terdapat hewan reptil raksasa. Contoh hewan reptil raksasa bisa kalian tonton atau bisa kalian lihat dalam film Dinosaurus. Dan contoh hewan yang kedua selain hewan reptil raksasa pada zaman Mesozoikum sudah terdapat gajah purba, alias bisa dikenal dengan nama mammuts. Pada zaman yang terakhir ini, kita akan belajar mengenai zaman Neozoikum. Ciri yang utama adalah suhu. Bagaimana keadaan suhunya? Ternyata suhu pada zaman Neozoikum sudah normal. Kalau dikatakan suhu sudah normal, maka pada zaman Neozoikum kehidupan sudah mulai tampak. Ciri utamanya sudah terdapat jenis-jenis manusia purba. Selain itu, juga terdapat hewan kera atau monyet. Oke, itu satu step pelajaran sejarah untuk kelas 7 yang sudah kita pelajari mengenai pembagian zaman berdasarkan geologi. Nanti di video selanjutnya saya akan membuat mengenai video zaman yang kedua, yaitu adalah zaman batu. Kita tunggu video selanjutnya.